Kami akan mengajak Anda kembali pemirsa untuk memperbarui informasi terkait situasi arus mudik yang menurut prediksi hari ini merupakan puncak arus mudik. Dan sudah ada rekan di Lamia Aulia di Stasiun Senen, lalu ada Handri di rest area kilometer 207A Tol Palikanci dan juga rekan Jen Cahyani di gerbang Tol Kalikangkung. Ya, kita ke rekan di Lami terlebih dahulu. Selamat pagi di Lami, apakah pemudik sudah memadati Stasiun Pasar Senen saat ini? Selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Pantauan kami di selasar keberangkatan Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai banyak masyarakat ataupun pemudik yang akan melakukan keberangkatan menggunakan kereta api jarak jauh. Dan yang terdekat untuk jadwalnya sendiri ini ada keberangkatan ke Purwokerto dengan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan dengan keberangkatan ke Surabaya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sehingga kalau kita lihat memang di belakang saya ini sudah banyak masyarakat yang mengantri untuk masuk ke kereta api jarak jauhnya untuk melaksanakan begitu ya, ataupun kembali ke kampung halaman untuk melakukan mudik dan juga bertemu dengan sanak keluarga di kampung halaman pada periode Idul Fitri 2025 ini. Yasmin dan Bayu dan juga pemirsa, kalau kami pantau hari ini ada sekitar 27.000 masyarakat yang berangkat dari keberangkatan Stasiun Pasar Senen. Untuk tingkat okupasinya ini mencapai 102%. Ini artinya memang antusiasme dari masyarakat terutama untuk berpergian ke luar kota Jakarta begitu ya, ini sangatlah besar menggunakan kereta api dengan keberangkatan dari Stasiun Senen. Kemudian juga Yasmin dan Bayu, kalau kita melihat ini dari data yang kami dapatkan ada kiranya sampai hari ini 722.000 tiket terjual dari 1 juta tiket yang disediakan untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Dan nantinya begitu ya 722 tiket ini akan terus bertambah mengingat untuk arus mudik ini akan masih terus berlangsung hingga April. Kemudian untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah ada rekan saya Henry di Palimanan. Henry, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan di Labi. Sebelumnya kalau kami pantau di kilometer 207, tepatnya di tol Palimanan Kanci, kami lihat ini belum adanya kepadatan kendaraan yang terjadi di pagi hari ini. Meskipun prediksi dari pihak Jasa Marga menyampaikan puncak arus mudik ini ditetapkan ataupun disampaikan pada tanggal 28 hari ini sampai dengan tanggal 30 Maret 2025. Yang kemudian di tempat kami melaporkan saat ini di kilometer ataupun rest area kilometer 207A terpantau para pemudik yang hendak melakukan istirahat. Ini belum adanya kepadatan ataupun antrian kendaraan untuk masuk ke rest area melakukan istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan dari kawasan Jakarta untuk menuju ke kawasan Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Juru kamera saya, Andri Setiawan, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana visual terbaru situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol Palimanan Kanci. Ini kami pantau untuk saat ini masih diterapkan sistem rekayasa lalu lintas one way oleh pihak kepolisian, yang dimana informasi yang kami dapatkan ini diperpanjang dari yang awalnya ini dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 210, namun diperpanjang sampai dengan kilometer 414. Nah, kami pantau juga sampai saat ini kendaraan yang didominasi untuk melintas dari arah Jakarta untuk menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur, ini para pemudik yang meninggalkan kawasan Jakarta belum begitu ramai. Namun ini volume kendaraan memang cukup meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian juga kami lihat kepadatan kendaraan yang terjadi di sini juga belum terlihat, meskipun kemarin sore sempat terjadi kepadatan yang cukup parah sehingga para pengendara pun
sampai ada yang berhenti di ruas-ruas jalan tol. Nah, ini menjadi satu perhatian Yasmin dan juga Bayu dan juga pemirsa. Tentu yang menjadi satu perhatian untuk para pemudik agar tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol karena mengingat potensi terjadinya kecelakaan itu cukup tinggi. Kemudian juga kalau kami pantau untuk cuaca yang terjadi di pagi hari ini bisa dikatakan cerah dan juga berawan. Meskipun situasi cuaca ini kondisional yang mengingat di kemarin juga sempat terjadi hujan, tentunya menjadi satu perhatian juga untuk masyarakat ataupun pemudik tetap berhati-hati dalam melangsungkan perjalanan mudik. Kemudian juga selain hanya itu, informasi terkait dengan kapasitas untuk rest area kilometer 207A ini, informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga tercatat mencapai 700 sampai dengan 800 kapasitas kendaraan, yang mana setiap kendaraan hanya bisa berhenti ataupun melakukan istirahat selama 30 menit saja, yang kemudian nantinya akan dilakukan peringatan oleh pihak Jasa Marga yang dibantu dengan pihak kepolisian Cirebon Kota untuk bisa melanjutkan perjalanan dan berganti oleh dengan pemudik lain, yang dimana juga nantinya jika terjadi antrian dan kepadatan kendaraan yang terjadi di pintu masuk rest area kilometer 207A, maka pihak kepolisian pun akan menutup jalur masuk sementara hingga nantinya pengurangan ataupun para pengendara yang sudah melakukan istirahat bisa kembali masuk kembali. Nah, selanjutnya selain hanya itu, kami akan terus pantau bagaimana situasi lalu lintas yang terjadi di pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti. Apakah terjadi kepadatan yang cukup meningkat ataupun volume kendaraan juga cukup meningkat, dan untuk saat ini memang belum terjadi kepadatan kendaraan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas yang terjadi di gerbang tol Kalikangkung, kita sudah bersama dengan rekan Jen Cahyani. Silakan Jen dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Henry yang melaporkan langsung dari tol Palikanci. Dan kalau situasi saat ini di gerbang tol Kalikangkung sendiri cukup terdapat antrian kendaraan yang ingin keluar dari gerbang tol Kalikangkung menuju tol Trans Jawa. Saya akan tunjukkan dengan juru kamera Raga Firdaus. Ini situasi lalu lintas untuk menuju ke gerbang tol Kalikangkung mengarah keluar ke tol Trans Jawa, yakni ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan saat ini untuk rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah dari wilayah Bojong Zebra sampai wilayah gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 masih diberlakukan sejak pukul 2 dini hari tadi. Dan rencananya sebentar lagi akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas sistem one way lokal dari gerbang tol Kalikangkung. Baru saja saya mendapatkan informasi dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, dan sebentar lagi juga akan diberlakukan atau mulai diberlakukan. Dan kalau data terakhir yang kami dapatkan untuk jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung, ini sudah ada 45.000 kendaraan dalam 24 jam terakhir dengan volume 2.500 kendaraan per jamnya. Di mana ini sudah cukup ada kenaikan yang signifikan ya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang hanya ratusan hingga 1.000 kendaraan per jamnya. Dan saat ini sudah mulai diberlakukan sistem one way dan akan diberlakukan sistem one way lokal dari gerbang tol Kalikangkung menuju tol Trans Jawa. Nanti akan keluar dari Bawen, kemudian nanti juga kami akan pantau seperti apa kepadatannya, karena kalau kita lihat di gerbang tol Kalikangkung sendiri sudah ada 11 gardu tol yang dibuka, kemudian ada 7 gardu satelit yang dibuka. Dan ini juga tentu saja untuk mengantisipasi adanya kepadatan atau kenaikan volume kendaraan, karena hari ini sudah mulai padat seperti perkiraan dari pihak kepolisian atau Jasa Marga bahwa tanggal 28 ini sudah mulai memasuki puncak arus mudik lebaran tahun 2025. Sementara itu kembali ke studio bersama Bayu dan Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Jen Cahyani melaporkan dari gerbang tol Kalikangkung. Sebelumnya ada rekan Hendry Aprila di rest area kilometer 207 atau Palikanci. Dan juga ada rekan Dilami Aulia di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan rekan-rekan.